Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya di dalam keadaan sehat. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi smart web yang berjudul Cyberpush. Cyberpush merupakan sebuah perpustakaan digital yang menyimpan data baik itu buku ataupun gambar dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. E-library merupakan suatu kelompok atau koleksi artikel-artikel dan laporan yang berisi untuk bacaan online. E-library mengarah pada inisiatif pembelajaran integratif. E-library merupakan sumber yang sempurna untuk mengirim teks lengkap dan referensi penting multimedia, serta mudah untuk digunakan dalam penelitian. Cara kerja aplikasi ini sama seperti kita meminjam buku ke perpustakaan, namun sekarang dilakukan secara digital. Alasan kita membuat aplikasi ini dikarenakan pada pandemi COVID, banyak perpustakaan yang tutup. Oleh karena itu, kami berharap aplikasi ini dapat berguna untuk kedepannya. Lanjut aja, kita langsung login saja untuk aplikasinya. Kita login dengan email admin dan passwordnya. Oke, ini untuk tampilan home-nya akan dijelaskan oleh Vanidian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sidebar user berisikan kategori buku, request buku, dan list anggota. Di kategori buku sendiri ada skripsi, tesis, jurnal, dan data semua buku. Di data semua buku juga berisikan nama buku, sinopsis, kategori, dan pinjam buku. Jika kita mengklik kata pinjam buku, maka situs otomatis akan mengarahkan kita pada halaman request buku yang berisikan nama buku, sinopsis, kategori, dan preview. Sudah request pinjam berarti kan peminjaman kita sedang diproses oleh admin. Yang terakhir adalah list data anggota. Berisikan nama, NIP, email, tanggal dibuat, role. Berisikan admin dan user. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sidebar admin. Di sidebar admin ini ada 3 subbab, yaitu ada menu data, request buku, dan pinjam. Nah, di menu data ini ada 3 data, yaitu data anggota, buku, dan kategori. Di sini menu-menu ini kita bisa melakukan tambah, edit, maupun delete. Kita coba yang kategori, misalkan kita mau tambah, yaitu novel. Nah, data sudah tersimpan, novel, created at. Nah, kalau kita sudah nambah kategori, maka di kategori buku juga ada subbab novel. Lalu kita edit, misalkan jadinya komik, kita ganti. Maka nanti di kategori buku juga jadi komik. Lalu misalkan kita delete, akan terhapus dan di sini juga akan hilang, seperti itu. Untuk data anggota dan data buku sama seperti yang kategori tadi. Cuman kalau di data buku kita akan mengupload file buku tersebut. Lalu untuk request buku, karena tadi kita sudah meminjam di user, sudah meminjam buku, maka di halaman request buku yang di admin akan ada halaman seperti ini, yaitu bisa meminjamkan buku dan delete. Nah, misalkan kita bisa preview juga, misalkan kita tidak ingin meminjamkan, kita bisa klik delete, maka akan hilang. Lalu misal kita pinjamkan buku, kita klik, nah buku sedang dipinjamkan. Nah, buku yang sedang dipinjamkan ini berarti user bisa melihat bukunya, seperti itu. Nah, karena ini demo saja, kita memberikan waktu hanya 1 menit. Di sini ada waktunya. Jadi misalkan sudah jam segini, tanggal segini, dia akan otomatis hilang ketika kita refresh. Di sini juga kita bisa melihat bukunya seperti itu. Lalu untuk tabel pinjam bisa ekspor. Nah, di sini kita menggunakan algoritma bubble sort untuk menampilkan data yang ada di tabel pinjam ini. Mari kita lihat, kita bisa tunggu 8 detik lagi. Nah, lalu misalnya kita refresh, otomatis dia akan selesai. Nah, akan muncul di yang tadi kita buat. Lalu kita contohkan misalkan pinjam buku, lalu kita tidak ingin meminjamkannya, kita delete, maka otomatis tidak ada seperti itu. Nah, di sini juga ada ekspor pinjam. Nah, ini untuk ekspor seperti biasa. Lalu akan dijelaskan lagi oleh Immanuel. Berikut ini adalah orang-orang yang membuat aplikasi ini. Yang pertama ada Adam Hanif Sabarto sebagai front-end, dan Vanidian Pratama sebagai front-end, dan saya sendiri Immanuel Janover Christian sebagai back-end. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye-bye.